Assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Kembali lagi bersama saya Nur Zahira dari kelas 10 Pengembangan Gym. Di studio Multi 9, share with me your best expression now. Kali ini kita kedatangan tamu dari SMP Negeri 9 Lembang atas nama Ibu Nur Hidayah Mantong, SPDI MPD, Kepala SMPN 9 Lembang. Apa kabar Ibu? Baik. Baik, langsung saja. Kalau boleh tahu profil Ibu. Oh ya, saya sekarang menjabat sebagai kepala sekolah SMP 9 Lembang. Terus saya juga sebagai fasilitator calon guru penggerak angkatan 9 dan saya bertugas untuk CGP di MPD. Sebelumnya di angkatan 6 saya juga sebagai fasilitator untuk CGP di Takalar. Baik Ibu, kan program temanya berpihak kepada siswa. Apakah boleh berbagi sedikit tentang program tersebut? Ya, terima kasih. Jadi kalau program yang berpihak kepada siswa itu adalah bagaimana program di sekolah itu harus mendengarkan apa yang diinginkan oleh siswa. Nah, ini disebut dengan suara siswa atau voice gitu ya. Dan juga bagaimana harus mempertimbangkan pilihan siswa. Kemudian nanti kalau suara siswa dan pilihan siswa sudah tercapai, terpenuhi, nah otomatis kegiatan itu akan menjadi ownership atau menjadi kepemilikan siswa. Itu adalah program yang berpihak kepada siswa. Jadi sebuah kegiatan itu guru tidak bisa mengambil keputusan, misalnya guru mau melakukan ini ya, tidak. Tapi dia harus meminta siswa mau apa, mau buat kegiatan apa. Misalnya siswa mau buat kegiatan sanggar tari ya, nanti didiskusikan sanggar tarinya seperti apa, pilihan siswa itu mau seperti apa, apakah tarian dari Aceh, dari Sulawesi dan sebagainya. Nah, ketika semua itu didengarkan oleh guru, jadi guru hanya memfasilitasi apa yang dibutuhkan siswa. Nah, itu kemudian siswa akan menjadikan kegiatan itu sebagai kepemilikannya. Dia harus bertanggung jawab karena itu adalah suaranya, itu adalah pilihannya. Jadi itu adalah program yang berdampak pada siswa. Oh, seperti itu ya Bu. Berarti salah satu contohnya seperti program yang sedang kami lakukan. Oh ya, ya. Sangat masuk kategori karena podcast ini adalah kegiatan yang saya yakin sesuai dengan bakat dan minatnya siswa. Jadi itu juga menjadi pilihan siswa. Nah, ini adalah salah satu program yang berdampak kepada siswa sebagai salah satu contoh program yang berdampak. Baik Ibu, apa motivasi Ibu agar program ini tetap berjalan? Program yang sekolah saya? Iya. Oh ya. Motivasinya tentu adalah bagaimana supaya siswa-siswa itu terbiasa berekspresi, merdeka, mengungkapkan apa yang dia inginkan. Sehingga karena kita yakin ya, semua siswa itu punya bakat dan minat yang berbeda-beda, tapi guru tidak akan memahami itu kalau tidak ada ruang diskusi, tidak ada kesempatan yang diberikan kepada siswa untuk mengungkapkan, saya mau ini Bu, saya mau melakukan kegiatan ini, atau kami mau melakukan kegiatan apa. Nah, itu adalah motivasi. Sehingga siswa nanti ke depannya akan menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri, dan tentunya bisa belajar bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi pilihannya. Seperti itu ya Bu. Bentuk kolaborasi di sekolah Ibu seperti apa? Kolaborasinya itu kan misalnya dari kepala sekolah itu dengan guru, kemudian dengan siswa dan warga sekolah lain. Tapi di samping itu kita juga melibatkan orang tua siswa ya, masyarakat setempat. Jadi setiap ada kegiatan ini kita harus membicarakan dengan seluruh warga sekolah, melibatkan semua warga sekolah. Warga sekolah itu kepala sekolah, guru, TU, Satpam, Caraka, ketua komite, orang tua siswa. Nah, kenapa perlu berkolaborasi dengan mereka? Karena begini,
tidak semua kegiatan itu bisa terpenuhi. Bisa dipenuhi kebutuhannya oleh sekolah karena kita keterbatasan misalnya dana ya. Tapi kita yakin bahwa kita memanfaatkan aset. Nah, kalau misalnya melibatkan masyarakat, itu adalah aset manusia yang kita libatkan, sehingga masyarakat itu bisa membantu kita. Jadi saya kasih contoh misalnya, kemarin kita mau membuat taman bunga. Kita tidak punya dana untuk membeli beberapa misalnya pot-pot ya, karena kita keterbatasan dana soal itu. Nah, sehingga ketika melibatkan orang tua siswa, ya akhirnya ada kesepakatan bahwa membuat pot bunga itu bisa dengan melibatkan masyarakat untuk membantu. Misalnya ada yang membawa batu-batu dari sungai, ada yang menyumbang pasir, semen, sehingga itu bisa kita membuat taman bunga tanpa harus mengeluarkan dana. Seperti itu. Seperti itu ya bentuknya Bu. Mungkin Ibu ingin menyampaikan pesan untuk siswa dan alumni SMP Negeri 9 Lembang. Oke. Nah, untuk siswa SMK 9 ya, sama SMP 9, SMK 9 Salopi, saya ini kan SMK 9 menjadi ikon ya untuk Lembang. Karena ini satu-satunya sekolah kejuruan. Dan saya melihat bahwa sekolah ini potensinya sangat besar untuk menjadi inspirasi bagi sekolah lain, dan inspirasi bagi masyarakat. Sehingga pesan saya, jangan pernah patah semangat ya, dan yakin bahwa segala tantangan itu bisa kita hadapi. Tapi kalian harus berani berbicara, kalian harus berani berkolaborasi, sehingga tantangan yang kalian hadapi itu kalian bisa lewati dengan baik. Itu pesan saya, jadilah pribadi yang mandiri, yang mau berani mengambil keputusan, berani berbuat ya, tentu dengan banyak pertimbangan. Dan jangan sampai putus sekolah. Karena apa? Itu putus sekolah itu sebenarnya membawa dampak yang kalau kita tidak punya keterampilan, maka sangat susah bagi kita untuk berkompetisi. Jadi selalu belajar dan siap menghadapi tantangan. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin Ibu bisa merekomendasikan sekolah ini kepada alumni SMP Negeri 9 Lembang agar sekolah ke sini. Oh ya, tentu bisa, sangat bisa. Cuma syaratnya adalah kalian itu harus ke sekolah kami untuk mempromosikan apa yang bisa ditawarkan oleh SMK 9. Karena setahu saya selama ini kan banyak juga dari SMP 9 ya yang sekolah di sini. Hanya saja harus ke sekolah memperkenalkan SMK 9 itu seperti apa. Dan potensi untuk sekolah di sini sangat besar karena pertama dekat dari lokasi rumah siswa SMP 9 Lembang. Kemudian yang paling penting bahwa ciri khas SMP 9 Lembang itu adalah mereka adalah anak-anak yang selalu mau membuat kegiatan. Jadi SMK 9 Salopi itu kan penuh dengan kegiatan ya, kegiatan yang di luar pembelajaran, tapi intinya sangat terkait dengan pembelajaran. Karena itu saya menunggu dari teman-teman anak-anak dari SMK 9 untuk mempromosikan apa yang mereka bisa tawarkan di SMK 9. Dan saya yakin pasti sangat bisa. Baik Ibu, terima kasih. Ini jadi tantangan bagi kami. Kami akan menyusun agenda untuk sekolah ini. Oke, saya tunggu. Silakan surat kepada kami dan kami akan fasilitasi anak-anak dari SMK 9 untuk mempromosikan SMK 9 sehingga saya yakin pasti banyak yang berguna. Baik teman-teman, sampai jumpa di podcast selanjutnya.